Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datangnya memang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itu tempat kita lari. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak pernah kita undang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pintu kekuatan apa yang bisa menolong? Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Sehingga dia bingung. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Yang kedua boleh jadi oleh bayangan-bayangan sesungguhnya dosa yang dia kerjakan di dunia ini. gaya hidup Kerjanya seseorang menumpuk dosa. sangat ditentukan oleh cara bagaimana dia memandang hidup ini. Merasa segan berpisah dengan Kata lain, bagaimana seseorang memandang hidup, sesuatu yang ditakutkan, begitulah dia akan hidup. Tapi bagaimana Oleh sebab itu, tidak ada tempat untuk lain. mengubah keadaan seseorang Dalam ayat lain Allah harus diawali lebih dahulu dengan mengubah caranya memandang kehidupan ini. Itulah sebabnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengubah nasib dan keadaan satu kaum sampai kaum itu berusaha mengubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Yang ada di dalam diri itu tentu tidak lain adalah rule of thinking, bahasa kerennya state of mind, kata orang Kulon. Cara berpikir, cara memandang kehidupan yang akan sangat mewarnai cara orang menjalani kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang dasar dan tujuan hidup dari seorang muslim di dalam kehidupan ini. Yang pertama, tentang dasar dan landasan hidup. Pernahkan seorang muslim tak dapat lain mendasarkan kehidupannya dengan Islam. Di dalam mendasari kehidupan dengan Islam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara total, secara utuh, secara seluruhnya. Jangan separuh-separuh, jangan sepotong-sepotong. Mendasari hidup dengan Islam artinya menjadikan Islam sebagai way of life, sebagai rule of thinking, sebagai state of mind di dalam kita memecahkan problema-problema kehidupan, sehingga tidak satu persoalan hidup yang bagaimanapun kecilnya sekalipun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai ajaran agama Islam ini. Kemudian di dalam mendasarkan hidupnya dengan Islam, ia mempunyai satu keyakinan. Pertama, Islam sebagai dasar hidupnya adalah agama yang sesuai dengan fitrah daripada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan agama Islam. Oleh sebab itu, tentu saja seluruh konsepsi Islam ini sudah diukur sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Secara logika bisa kita katakan, pabrik mobil di Jerman misalnya bikin mobil namanya Mercy. Seiring dengan itu dikeluarkannya buku petunjuk. Mobil ini bernama Mercy, kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam, daya angkutnya sekian ratus kilogram. Kalau rusak memperbaikinya ini onderdilnya itu umpamanya. Karena pabriknya yang bikin mobil,
lalu pabriknya juga yang mengeluarkan buku petunjuk, tentu buku itu sesuai benar untuk mobilnya. Dan logika mengatakan tidak bisa kita punya mobil Mercy rusak, kita perbaiki dengan menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik mobil Fiat. Tentu saja mobil makin rusak, acak-acakan dan tidak karu-karuan. Ini artinya, jikalau manusia ingin baik, jikalau manusia ingin mencapai sesuatu yang bernama bahagia, dia harus mengikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh yang menciptakan manusia. Dan petunjuk-petunjuk itu telah turun dalam satu konsepsi yang bernama Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, oleh karena keyakinannya bahwa Islam sesuai dengan fitrah manusia, ia pun berkeyakinan bahwa Islam adalah agama untuk seluruh manusia, universal. Walaupun ia diturunkan di tanah Arab, tetapi ia bukanlah agama hanya untuk orang Arab semata-mata. Keyakinan ini perlu ditegakkan kembali. Oleh karena akhir-akhir ini muncul pendapat-pendapat yang menganggap seolah-olah agama itu barang impor. Persilakan saja kalau memang itu merupakan keyakinannya, tetapi menganggap agama sebagai barang impor sungguh merupakan satu kekeliruan yang sangat besar. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, jelas, tetapi Islam bukannya Arab, itu pun harus kita akui. Kita bisa menjadi muslim yang baik tanpa perlu menjadi orang Arab. Dengan kata lain, kita bisa menjadi muslim yang baik dengan tetap menjadi warga negara Indonesia yang baik. Bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab oleh karena memang ia turun di tanah Arab. Buktinya apa? Walaupun Quran dalam bahasa Arab, tidak satu pun ayat Quran yang ditujukan kepada orang Arab semata-mata. Tidak ada ayat ya ayyuhal arabiyun, hai orang-orang Arab. Tidak ada. Yang ada malah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia yang mana? Yang mana saja asal merasa manusia. Kalau tidak merasa manusia, tidak usah terpanggil dengan ayat tadi. Maka dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Yang ketiga, di dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Rasul terakhir. Tidak ada Rasul dan Nabi sesudah Nabi Muhammad, dan tidak ada agama lagi sesudah agama Islam. Dasar-dasar keyakinan ini melembaga dalam pribadi kita, membentuk satu keyakinan yang mendasari kehidupan ini, sehingga tidak satu problema yang bagaimanapun kecilnya dalam kehidupan yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Sejak kita tidur sampai kita bangun tidur, bahkan tidur itu sendiri, dan seluruh kegiatan kehidupan yang kita laksanakan dalam 24 jam, tidak satu pun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Inilah pandangan hidup muslim. Jawaban seorang muslim terhadap problema-problema kehidupan yang dihadapinya, yang di dalam menjawab problema itu ia Islam oriented, berorientasi kepada nilai-nilai Islam. Apa kata Islam tentang pekerjaan yang dihadapinya? Halal kata Islam, halal dia katakan. Haram kata Islam, haram dia katakan. Islam oriented. Barometer dalam perbuatannya tidak lain daripada nilai-nilai Islam itu sendiri. Dan kemudian di dalam mendasari kehidupan dengan Islam, ia berkeyakinan Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Bahasa kerennya, Islam is the single one, the true religion behind the God. Satu-satunya. Keyakinan ini kelihatannya subjektif, tapi memang inilah pokok daripada kehidupan beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau itulah dasar daripada kehidupan kita sebagai muslim, apa yang menjadi landasannya? Kalau dasar hidup kita Islam,
maka landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia penuh dengan orang-orang besar, saudara-saudara hadirin, dan setiap orang-orang besar itu mempunyai ajaran-ajaran yang pernah jaya, pernah dikumandangkan, didengung-dengungkan, naik ke panggung sejarah untuk kemudian tenggelam. tapi sekali dia Satu ajaran hanya akan langgeng, satu ajaran hanya akan tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha. apa yang menyebabkan Kalau dia turun dari manusia, maka sifatnya hanya musim. tahu Yang namanya musim, saudara-saudara, namanya musim alam kubur gelap, tidak bisa dilarang. Tapi kalau sudah selesai, habis sendirian. Itu musim namanya. Musim rambutan. oleh bayangan-bayangan dosa yang Kalau datang musim rambutan, apa bisa dilarang? Gak boleh musim rambutan. Ya tidak bisa, dia akan tumbuh terus. Tapi manakala musimnya habis, berpisah dengan seluruh Begitulah nasib dari ajaran yang nisbi, relatif, dan temporer apabila dia bersumber dari manusia. tapi bagaimana Maka satu ajaran hanya akan langgeng, tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha. Dan itu sudah turun bernama Al-Quranul Karim. di mana saja kamu Sedangkan sunnah, saudara-saudara, merupakan penjelasan dari apa yang oleh Quran tidak dijelaskan dalam bentuk yang detail, melengkapi apa yang oleh Al-Quran hanya disebutkan dalam bentuk garis besarnya saja. Baik Quran maupun sunnah kita sebut merupakan dasar, landasan yang primer. Sedangkan untuk memahami Quran dan sunnah, kita memerlukan pendapat-pendapat orang yang ahli di bidang itu. Dalam hal ini kita sebut saja dengan ulama. Dan ini merupakan sumber yang sekunder dari landasan hidup kita sebagai seorang muslim. Dua rel ini, Quran dan Sunnah, merupakan landasan di mana kereta api Islam ini berjalan. Quran dan Sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kelihatan dia oleh seperti karenanya, marilah kita menjadikan Quran dan Sunnah ini sebagai imam di dalam kehidupan kita. meninggalkan pesan-pesan Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan pilihan? baca Quran Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah yang sempat wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. yang baik Siapa yang meletakkan Quran di depannya, dijadikannya Quran sebagai imam dan dia sebagai makmum, maka Al-Quran akan membimbing dia ke surga. Ya, surga di dunia ini, lebih-lebih lagi surga di akhirat nanti. Sebaliknya, wa man ja'alal Qur'ana khalfahu, siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, dia belakangi ajaran dan konsepsi Al-Quran, dia tinggalkan perintah-perintah Al-Quran, maka Al-Quran yang di belakanginya itu akan mendorong dia ke neraka. Neraka dunia, lebih-lebih neraka di akhirat nanti. Pilihan terserah kita. sakaratul maut. Jikalau kita mau menjadikan Quran sebagai imam, artinya kita menjadi makmum. Resikonya dimanapun makmum wajib ikut imam. Imam takbir, makmum takbir, imam ruku, makmum ruku, imam i'tidal, makmum i'tidal. Jikalau Quran imam kita dan kita adalah makmum, maka itu berarti jikalau ke barat komando Quran, ke barat kita pergi. Jikalau ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Jikalau halal kata Quran, halal kita katakan. Jikalau haram kata Quran, haram kita ucapkan. Itu resikonya kita menjadi makmum, menyusun pola hidup yang lebih Qurani. Tapi sebaliknya, ke barat komando Quran, ke timur kita pergi, ke utara kata Quran, ke selatan kita menuju. Halal kata Quran malah kita tidak mau melaksanakannya. Haram kata Quran kita senang bukan main. Artinya kita mau menjadi makmum dan Quran kita jadikan sebagai
makmum, kita sendiri malah mau menjadi imam. Ada yang lagi di tempat Kita paksa konsepsi Al-Quran itu supaya sesuai dengan naluri kemanusiaan kita, mati. mengotak-atik hukum, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dikala itu landasan hidup kita sudah goyah, tidak lagi sebagai landasan tempat kita bertolak, tetapi malah menjadi satu landasan yang kita injak-injak. Sesungguhnya saudara-saudara, Quran tidak akan membawa berkah, tidak akan menjadi rahmatun wa syifaun lil mu'minin, menjadi penyembuh, menjadi rahmah bagi orang-orang beriman, apabila yang kita baca itu kita injak-injak di dalam kehidupan. Upaya menyusun hidup yang lebih Qurani ini seiring dengan usaha kita menjadi warga negara yang baik. Yang saya katakan di awal tadi, tidak saling dan tidak harus saling bertentangan. Jadi dengan demikian, dasar hidup kita sebagai muslim adalah Islam, dan landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini landasan tempat kita bertolak. Ini yang mewarnai gaya kehidupan kita. Apapun yang mau kita lakukan, tempat kita bertanya lebih dahulu Quran dan sunnah. Saya mau melakukan pekerjaan ini, apa kata Quran? Saya mau pergi ke tempat ini, apa kata Quran? Saya mau berusaha dengan mengerjakan perusahaan ini, apa kata Quran? Merupakan landasan daripada kehidupan kita. Ini yang saya katakan tadi, membentuk rule of thinking, state of mind, bahwa gaya kehidupan kita diwarnai oleh landasan hidup yang bertumpu pada ajaran Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ya, ini yang pertama tentang dasar dan landasan hidup. Pasti. Yang kedua tentang tujuan hidup. Kalau sudah ada landasan tempat kita bertolak, lalu kemana pantai yang akan kita tuju? Mau apa sih kita hidup ini? Berleha-leha, menjalani acara rutin, bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian besok begitu lagi, sampai menunggu datangnya sang ajal? Atau ada satu tujuan yang akan kita capai di dalam kehidupan ini? Hadapan dengan sakaratul maut. Apabila kita teliti, maka Al-Quran mengajarkan tujuan hidup setiap muslim pada dasarnya ada dua. Pertama, kita sebut saja tujuan jangka pendek. Pada saat rohnya berpisah dengan tujuan jangka pendek itu sasarannya dunia sekarang ini. Bahkan sebelum itu bentuknya horizontal. Ada yang sempat azan. Targetnya agar setiap pribadi muslim menjadi rahmatan lil alamin, rahmah bagi lingkungannya. Inilah yang oleh agama dinamakan hablum minan nas, yang isinya adalah ilmu dan peradaban. Juga dengan baik-baik. Jadi dunia dan seluruh isinya merupakan tujuan jangka pendek saja. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, unsur penunjangnya adalah pendidikan, pengalaman, atau nasib. Makin tinggi pendidikan, makin mudah menjangkau hidup. Makin banyak pengalaman, makin mudah menguasai dunia. Atau karena faktor nasib, pendidikannya tidak seberapa, pengalaman pun kadang-kadang dangkal, tapi karena nasibnya lagi hoki, kata orang sekarang, nasibnya lagi bagus, dia naik ke panggung memegang peranan. Faktor yang namanya nasib ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran untuk menjangkau dunia dan seluruh isinya. Unsur penunjangnya, pertama pendidikan, yang kedua pengalaman, yang ketiga faktor nasib. Oleh karena itu, apabila kita ingin mudah mencapai dunia, yang pertama harus kita laksanakan bagaimana menempuh satu pendidikan. Di zaman sekarang orang terangsang untuk hidup dalam pola yang oleh orang-orang priangan disebut hardolin. Saudara tahu hardolin? Itu potongan dari dahar modal ulin.
filsafat hidup yang pakaian mau bagus, makan mau enak, kerja nggak mau. Lalu jelek juga di akhirat. Akhirnya mati dalam keadaan yang jadilah dia penghayal kelas berat, tukang-tukang lamun kelas tinggi. Tiap hari kegiatannya ya cuma tidak terlepas dari tiga kriteria itu. Hardolin, pokoknya kalau sudah dahar, motor, ulin. Besok ya begitu lagi. Pola dari dimana orang pakaian mau bagus, makan mau senang, duit mau punya, kerja tidak mau. Kadang-kadang mau kerja tapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan, ditambah oleh sempitnya lapangan pekerjaan. kita harap Tidak tahu apa yang harus dikerjakan, dilatar belakangi oleh tidak ada pintu. tidak adanya pendidikan yang dia terima, sehingga mau kerja apa lalu bingung. Oleh karena itu, terutama buat adik-adik remaja, para pemuda, saya berpesan untuk menjangkau dunia, yang pertama harus kita jalani bagaimana membina diri, mendidik. Taruh kata drop out, putus sekolah, tapi drop out bukan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Sudah mati. Bahkan ada orang bilang many a great man starts as a newspaper boy. Banyak orang-orang besar yang memulai pekerjaannya dagang koran. Dosa yang pernah dia kerjakan. Putus sekolah bukan merupakan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Dan tidak sedikit orang-orang besar yang tidak keluaran perguruan tinggi. Segan berpisah dengan seluruh. Tidak sedikit orang-orang besar yang tidak merupakan produk dari perguruan tinggi tertentu, tapi kerajinannya belajar, banyak membaca, banyak bergaul, autodidak. Ada tempat lari dari Syukur kalau masih bisa menempuh pendidikan yang formal. Kekurangan ekonomi, kemiskinan keluarga jangan menjadi penghalang bagi tumbuhnya cita-cita yang tinggi untuk menempuh karier pendidikan yang baik. benteng yang paling Ini memang pahit, tapi bagaimanapun kata orang, lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi. bagaimana caranya? Artinya jika memang perlu, lebih baik sekolah sambil dagang koran, nyemir sepatu, parkir mobil, Malaikat daripada hardolin itu tadi. Tanpa prospek hari depan yang ada artinya. dalam suasana Dan yang begitu pendidikan memang merupakan sesuatu yang baik. dalam berhadapan Tapi tanpa ini, rasanya kita akan sulit untuk menjangkau dunia tersisih di pojok-pojok kehidupan. pertama yang Jangan lalu bilang, manusia kan rezekinya sudah dijamin oleh Allah, ayam saja ada rezekinya, of course. Tapi jangan lupa, cara ayam cari rezeki dengan cara manusia cari rezeki lain. seperti senyum Kalau ayam cari rezeki dari tahun atu, bahkan sebelum modalnya cuma ceker sama patok kalau ayam. ada yang sempat baca Asal bisa nyeker, bisa matok, ayam dapat rezeki. Pokoknya kertok. Tapi manusia cari rezeki, dia harus cari lapangan kerja. Lapangan kerja sulit. mereka Sudah dapat lapangan kerja, harus punya keahlian. Untuk memperoleh keahlian, harus dengan pendidikan. Berhadapan lagi dengan saingan-saingan, karena pasaran tenaga kerja tiap tahun puluhan kalau tidak ratusan ribu pasaran tenaga kerja yang masuk lapangan kerja. berhadapan dengan Ini kenyataan. Semakin ke depan, oleh tingginya tensi ekonomi, oleh persaingan hidup yang makin tajam, oleh makin menggejalanya pola pikir industrialis yang membuat manusia individu, saya dalam nilai-nilai semacam ini akan terasa makin berat. beliau juga yang mengatakan bahwa Oleh karenanya, tanpa pendidikan sulit untuk menjangkau dunia. pedang Yang kedua, pengalaman, tenaga expert. Sehingga orang mengatakan experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. bisa karatil Dengan pengalaman kita makin dewasa. Dan orang sering mengatakan kegagalan hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jangan takut gagal, ini keluar dari kalau itu akan mengantarkan kita kepada pola hidup yang lebih dewasa, lebih tegar, lebih sanggup menghadapi kesulitan-kesulitan. terbelalak dan tidak sempat Dan faktor yang ketiga, nasib. Kadang-kadang orang pendidikannya tidak ada,
kadang-kadang pengalamannya tidak seberapa, tapi karena nasib Manusia yang ketika berhadapan dengan engkongnya misalnya jadi komandan Hansip, dia naik jadi anggota Hansip. Itu karena faktor nasib saja. mati. Yang ketiga ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran dalam arti bahwa kita lalu mengandalkan nasib. Ada yang lagi megang kartu. Loh, nanti udah gede mau jadi apa? Gua sih gimana nasib aja dah. Jadi orang syukur, jadi gembel nasib. Tidak bisa kita menghadapi hidup dalam satu alur spekulasi. Minuman keras. Tidak bisa kita menjalani skenario kehidupan ini dengan bersikap untung-untungan. Saudara-saudara, Karena kehidupan walaupun tidak bisa dipastikan, paling kurang bisa dirancang, tidak kita harap bisa direncanakan, bisa ditargetkan, bisa dianalisa kemungkinan-kemungkinannya. Walaupun tidak bisa dipastikan, tapi bisa diperhitungkan. tapi sekali Sebagai manusia yang terikat oleh causality, oleh hukum sebab akibat, sewajarnya kita memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan itu. Kira-kira 5, 10, 15 tahun yang akan datang, kali sejauh mana kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini, bagaimana sejauh mana persaingan dalam hidup, sejauh mana tenaga kerja dibutuhkan, sejauh mana keahlian dan skill menunjang ke arah itu. lantaran bingung lalu jadi takut. Kalau tidak, kita akan tersisih di sudut-sudut kehidupan Bayangan-bayangan untuk lebih banyak jadi penonton daripada menjadi pemain. cuma menumpuk Padahal kita ingin jadi pemain, kita ingin atlet, kita ingin punya peranan karena kita oleh agama dituntut menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi lingkungan di mana kita tinggal, mewarnai lingkungan, bukan cuma diwarnai oleh lingkungan itu sendiri. bagaimanapun takutnya. Itu tadi tujuan jangka pendek sebagai tujuan yang pertama. Allah jelaskan Yang kedua, tujuan jangka panjang. umul mautu walau kuntum Tujuan jangka panjang ini sasarannya adalah akhirat. berada dalam benteng yang Bentuknya paling vertikal, mau targetnya adalah mardotillah atau ridho daripada Allah. Dan ini yang oleh agama dinamakan dengan hablum minallah, datang tali vertikal yang menghubungkan manusia langsung dengan Tuhannya. sang Untuk mencapai tujuan jangka panjang akhirat ini, unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. dalam Kalau untuk tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, pendidikan, pengalaman, dan nasib memegang peranan yang sangat penting, maka untuk akhirat, pendidikan, pengalaman, nasib tidak punya pengaruh banyak. maut itu dengan Unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. baik Bagaimanapun tinggi pendidikan, sehingga pada bagaimanapun banyak pengalaman, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. itu boleh jadi dia sempat meninggalkan Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada yang itu sebabnya seorang muslim sholat, puasa, yang mau mati haji, zakat, yang kalaupun ada target dunia itu cuma side effect saja, sekedar satu efek sampingan. Target utamanya tetap tujuan jangka panjang, akhirat dan ridho Allah. baik-baik Kenapa kita sholat? Untuk mencari ridho Allah. perlahan-lahan Kenapa kita laksanakan ibadah haji? Untuk mencari ridho Allah. Kita bangun di keheningan malam untuk mencari ridho Allah. sallallahu Kalau ada akibat dunia, itu cuma akibat sekunder saja. maut Ada misalnya orang karena tekun ibadah rezekinya lancar, itu baru persekot, usapkannya kemungkinan seraya berdoa baru tanda jadi. Kadang-kadang persekotnya saja sudah nikmat kok, apalagi cashnya, kontannya. juga yang mengatakan Sebaliknya kalau ada orang rajin ibadah, rezekinya seret, jangan jadi alasan. bacokan pedang Kok lu nggak sembahyang? Alah, tetangga gua rajin sembahyang melarat terus. Ya memang sholat itu bukan dengan target dunia, target akhirat, saudara-saudara. Oleh sebab itu, mudahkan seorang muslim adalah seorang yang berpandangan luas, berjiwa lapang. Maksudnya apa? ketika ruh ini keluar Tujuan jangka pendek dan jangka panjang ini harus dia raih kedua-duanya. ruh itu Ini yang oleh Al-Quran diajarkan agar setiap muslim mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah.
Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, itu arti hasanah. Jangan macam orang dulu punya istri dua pergi haji, yang satu yang muda istrinya namanya Hasanah, yang satu namanya Khadijah. Waktu tawaf keliling Ka'bah, si suami ini nggak bisa doa apa-apa kecuali Rabbana Atina itu. Tiap putaran Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Putaran kedua Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini istri tuanya yang namanya Khadijah dengerin aja. Akhirnya di satu saat dia colek suaminya, "Bang, mentang-mentang Hasanah bini muda disebutin melulu. Saya dong disebutin dalam doa." "Iya deh, Pak, putaran selanjutnya." Suaminya blow on juga. Putaran kedua dia baca Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah. Saudara-saudara, itu makna refleksi daripada doa tadi itu, doa sapu jagat. Kita ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tujuan jangka pendek dunia tercapai, tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah juga tergapai. Lantaran bingung lalu jadi. Oleh sebab itu Al-Quran menjelaskan, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, carilah bahagia akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan lupakan bagianmu dalam kehidupan di dunia ini. Cari akhirat, utamakan akhirat dengan tidak usah melupakan jatahmu di dunia. Kenapa saya katakan seorang muslim berjiwa besar? Sebab andai kata dia gagal mencapai tujuan jangka pendek, andai kata dia gagal di dunia, dan dia oleh Islam diajarkan jangan sampai gagal, tapi andai kata dia gagal, dia masih punya tujuan jangka panjang, akhirat dan ridho Allah. Dia masih bisa menghibur diri, biarlah di dunia kita sederhana, bahkan biarlah susah di dunia, asal di akhirat kita bahagia. Orang yang tidak punya pandangan hidup semacam ini, surgalah dunia ini, segalanya telah tertumpu di sini. Bila umurnya selesai, ajalnya datang, selesai sudah, surganya sampai di situ, dan dia tidak punya pengharapan lain di belakang itu. Maka seluruhnya bertumpu pada kehidupan di dunia, padahal dunia seperti air laut, makin diminum makin haus, makin kering tenggorokan. Dunia yang diperturunkan menyeret manusia ke dalam lingkaran setan, terjebak dalam sifat yang namanya tamak bin rakus alias serakah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia andai kata dia gagal untuk tujuan jangka pendek, dia masih punya tujuan jangka panjang, akhirat. Dia masih sanggup berkata, biar di dunia kita sederhana, bahkan biar kepelangsak sengsara susah di dunia, asal di akhirat kita bisa bahagia. Kan masih ada harapan. Sebab apa? Yang paling bangpak, paling rusak betul, sudah di dunia sengsara, di akhirat celaka. Perlahan-lahan. Jadi dunia rumahnya gubuk, pinggir kali miring, asal hujan bocor, utang selebar warung, bayang kagak, ngaji enggak, puasa enggak, turun malam miring mulu. Berisi air. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu kapan mau bahagia kalau sudah di sini susah, di sana akan susah juga. Sekarat ini. Ini yang pertama, seorang muslim, seorang yang optimis, berjiwa besar, luas pandangan. Kegagalan dia dalam jangka pendek tidak menyebabkan dia melupakan tujuan jangka panjang. Yang kedua, positifnya apa? Kita diajarkan doa. Cara dia mencapai tujuan jangka pendek diwarnai oleh keyakinan adanya tujuan jangka panjang. Ya Allah, dia memang benar cari harta, tapi karena dia yakin ada akhirat, Allah ridho apa tidak. Ini positifnya. Ini keluar dari saya memang cari duit, tapi dengan cara ini Allah ridho apa tidak. Ruh itu.
Saya memang ingin berpakaian yang rapi, tapi dengan tidak menutup aurat begini, Allah ridho atau tidak? Terbuka terus. Saya memang bergaul menghormati teman, tapi terjebak dalam minuman keras karena menghormati teman, Allah ridho apa tidak? Ini orang yang punya tujuan jangka panjang. Segalanya diberikan bingkai dengan pertanyaan, Allah ridho atau tidak? Penghabisannya. Keyakinannya terhadap tujuan jangka panjang mewarnai gaya hidupnya di dunia ini, mencapai tujuan jangka pendek tadi. Dalam keadaan yang tidak baik. Mau minum, Allah ridho apa enggak ini? Mau makan, yang saya makan Allah ridho apa enggak ini? Pendeknya apapun yang mau dia kerjakan, karena dia punya keyakinan tujuan jangka panjang, dia selalu menimbang terhadap ridho Allah tadi. Aturan mati. Jadi tanpa prestasi ibadah, kita nol besar dalam pandangan Allah. Ini nilai manusia yang hakiki di sini. Ini makna inna akramakum indallahi atqakum. Di akhirat nanti kan tidak pernah akan disidang kamu pendidikan setinggi apa, tidak. Gelarmu berapa renteng, profesor, doktor, tidak. Akhirat hanya menyidang kau sholat atau tidak, Saudara-saudara, kau puasa atau tidak, kau zakat atau tidak. Diberikan kamu harta yang banyak, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Prestasi ibadah itu yang ditanya. Setinggi apa pendidikan, sebanyak apa pengalaman, no problem, Tapi sekali tidak jadi masalah di akhirat. Pintu kekuatan apa Prestasi ibadah itu yang akan kita persembahkan di hadapan Allah. Itu makna inna akramakum indallahi atqakum. kali karena dia Kerbau dinilai dari dagingnya, makin gemuk makin mahal harganya. alam kubur. Tapi ada perkutut lebih mahal dari kerbau. Sehingga dia bingung. Perkutut itu mahalan mentahnya loh daripada matangnya. Karena harga perkutut pada suaranya. Lalu di mana harga manusia yang paling gemuk? Tidak. Tertawa. Suaranya, oh kalau manusia dinilai dari suaranya, barangkali Madonna nomor awal masuk surga. Hanyalah dengan prestasi ibadah kita bisa mencapai tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Lari dari dia. Nah baiklah ya, kalau sudah jelas bahwa kita punya dua tujuan jangka hidup, jangka pendek dan jangka panjang, bagaimana Islam mengajarkan kita meraih dua ini? Pada prinsipnya Islam mengajarkan sistem keseimbangan. Pasti. Dalam berbagai aspek kehidupan, keseimbangan ini nampak dengan nyata diajarkan oleh agama kita. Datang menjemput kita. Seperti ayat yang saya bacakan tadi. Dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, cari negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Roh kita. Dalam bentuk yang lebih nyata, bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup buat selamanya, tapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. Terbagilah Manifestasinya dalam kehidupan, misalnya orang kaya diperintah membantu yang miskin, tapi orang miskin dianjurkan berusaha. Jangan mengandalkan hidup kepada yang kaya, seimbang. baik. Kamu kaya, betul Pak, bantu yang miskin. Kamu miskin, iya Pak, berusaha. Seimbang. Kelihatan dia seperti senyum. Tuan rumah diwajibkan menghormati tamu, tamu diwajibkan tahu diri, seimbang. Dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang Jadi bagaimana kalau sudah kita bekerja di sawah, di ladang, di pasar, di kantor, anggap kita akan hidup selamanya agar timbul gairah kerja. Tapi kalau sudah sholat, anggap kita akan mati besok supaya timbul khusyuknya. yang baik. Sebab apa? Nah, titik tekannya di mana? Stresnya itu. Walaupun Islam mengajarkan sistem keseimbangan, tapi Al-Quran tetap menggarisbawahi walal akhiratu khairul laka minal, bahwa bagaimanapun seimbangnya, akhirat itu lebih utama daripada dunia. Bagaimana implementasinya? Kata orang-orang tua, kalau kita menanam padi, rumput pasti tumbuh, tapi nanam rumput jangan mimpi tumbuh padi. Maksudnya apa? Kalau satu perbuatan kita niatkan karena Allah, dunianya pasti ikut. Tapi kalau satu perbuatan diniatkan karena dunia semata-mata, akhirat akan hilang. Sebab itu, biasakanlah
berbuat sesuatu baik untuk tujuan jangka pendek, lebih-lebih untuk tujuan jangka panjang dengan motif lillahi ta'ala. Jadi saya ulangi, satu perbuatan kalau sudah diniatkan karena Allah, dunia biasanya ikut. Tapi kalau diniatkan karena dunia semata-mata, akhirat akan luput. Padahal itu titik tekannya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini tujuan hidup. Jadi landasan tempat kita bertolak sudah jelas, pantai yang akan kita tuju dalam kehidupan ini juga sudah nyata. Kita ingin mencapai apa yang dinamakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk itu perlu ada keseimbangan, tetapi titik tekannya tetap akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia ini. Lagi megang kartu. Sekarang kalau sudah ada dasar hidup, sudah ada tujuan yang akan kita capai, tentu harus ada alat untuk mencapainya. Semuanya perlu sarana. Bahkan pada hakikatnya dalam kaidah usul fikih para ulama mengajarkan lil wasail hukmul maqasid. Sarana dan tujuan hukumnya sama. Ini mestinya mendidik umat Islam jadi pintar. Jangan cuma berpikir melaksanakan satu pekerjaan, tapi juga berpikir menciptakan sarana untuk terwujudnya pekerjaan itu. Misalnya umat Islam wajib pergi haji kalau mampu, kan begitu toh? Kalau dia umat Islam Indonesia, tentu pergi hajinya ke Mekah, Jeddah, Mekah, Indonesia, perlu sarana angkutan untuk sampai ke sana. Kapal laut, kapal udara. Artinya umat Islam harus maju di bidang teknologi, bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan kapal laut, sarana yang akan menyampaikan dia untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Selama ini kita bertumpu kepada pemikiran, pokoknya kan yang penting gue pergi haji, pakai apa kayak gue punya duit. Dari segi pribadi memang barangkali begitu, tapi sebagai umat yang harus mencapai kemajuan, apabila diperintahkan melaksanakan sesuatu, kita pun hakikatnya dituntut menciptakan sarana untuk menunjang pelaksanaan sesuatu itu sendiri. Ayat lain Allah jelaskan, agama mengajarkan an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Siapa yang menciptakan mesin cuci? Di mana saja kamu berada, Sabun-sabun keras, deterjen, rinso dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakan air condition, pembersih ruangan? Kita hanya berpikir pokoknya kan bersih, mau pakai apa kek? Kita jarang yang berpikir kepada pewujudan teknologi modern untuk menerjemahkan hadis itu. Bila datang dia, syukurlah belakangan ini sudah muncul teknokrat muslim yang dijiwai oleh semangat Al-Quran, membuka tabir rahasia konsepsi Islam di lapangan teknologi modern, macam begitu, yang makin lama makin menunjukkan tuntutan kebutuhan daripada umat itu sendiri. Dengan demikian, apabila ada tujuan hidup, kita memerlukan alat untuk mencapai tujuan tadi. Supaya tujuan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tercapai, apa alat yang harus kita pakai? Sehingga pada saat kita lihat surah At-Taubah ayat 111 memberikan jawaban. Mukanya cerah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ada yang sempat, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri mereka, harta mereka, bahwa sesungguhnya bagi mereka adalah surga. Baca Quran yang sempat. Coba kita simak ayat ini sejenak, akan nampak dengan jelas bahwa ayat ini hakikatnya merupakan satu transaksi yang nyata benar antara kita dengan Allah. Dicabut ruhnya perlahan. Transaksi jual beli sudah terjadi, dan itu langsung dengan Allah. Tertuang dalam pernyataan Quran. Pembeli Allah, penjual kita orang-orang beriman. Dagangannya adalah anfus dan amwal, harganya adalah surga. Itu sudah tanda tangan pernyataan kita siap jual beli ya Allah. Apalagi baiat kita apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku cuma untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam.
minimalnya 5 kali sehari semalam baiat ini kita ulang dan kita ulang. Kenapa lalu kita tidak konsekuen? Allahumma hawwin alaina. Dalam konteksnya dengan persoalan, maka alat hidup kita itu ada 2. Pertama, anfus. Ini bentuk mufrad dari jamaknya, bentuk jamak dari mufrad nafsun. Biasa diterjemahkan dengan diri. Yang dimaksud dengan diri adalah kepribadian. Yang dimaksud dengan kepribadian ialah kekayaan yang kita miliki dalam kepribadian kita. Artinya bisa tenaga, pikiran, konsep, gagasan, wewenang, ide, pangkat, jabatan, kemampuan, keahlian, skill, itu semuanya masuk ke dalam anfus, diri. Lalu jelek juga di akhirnya. Sedangkan amwal, keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. bentuk jamak dari mufrad malun, biasa diterjemahkan dengan harta. Pengertian di sini ialah seluruh bentuk-bentuk materi yang berada di bawah kekuasaan kita. Bisa rumah, bisa uang, bisa tanah, bisa kebun, bisa pabrik, bisa peternakan, itu semuanya amwal. Yang saya hormati. Nah, baik anfus maupun amwal, yang namanya diri, tenaga ke, pikiran ke, harta ke, pangkat ke, jabatan ke, wewenang ke, keahlian ke, untuk tujuan jangka pendek harus jadi rahmah bagi lingkungan. Untuk tujuan jangka panjang harus menunjang jalan menuju ridho Allah. Jika kalau pangkat kita menjauhkan kita dari ridho Allah, itu bukan nikmat tuh, azab. Kehidupan sesudah mati. Punya pangkat bukan melakukan kebaikan, malah melakukan kejahatan, setidak-tidaknya berdiri di belakang kejahatan, melindungi perbuatan-perbuatan munkar. Dalam kelas kakap melindungi korupsi, dalam kelas teri jadi backing tukang koprok. Umpamanya itu sudah menyalahi. Alat tidak digunakan untuk mencapai tujuan, tapi bagaimanapun itu untuk tujuan jangka pendek. Lalu amwal, harta, uang, tanah, rumah, kebun, untuk tujuan jangka pendek harus menjadi rahmah bagi lingkungan. Sedang untuk tujuan jangka panjang, baik diri maupun harta harus menunjang jalan menuju ridho Allah, harus meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Malah yang namanya amwal ini tanggung jawabnya lebih berat loh, saudara. Kalau saudara diberikan ilmu, sidang akhirat cuma satu. Ilmu kau amalkan untuk apa? Saudara diberikan umur panjang, pengadilan akhirat cuma bertanya satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi saudara diberikan harta, pertanyaan akhirat 2, hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Dari mananya dan kemananya ditanya, depan belakang. Kadang-kadang kan ada orang hartanya didapat dari jalan yang halal, dibelanjakan di jalan haram. Kerja peras keringat banting tulang setengah mati, begitu dapat duit beli buntutan, muter-muter kertas cari kode. Didapat dari jalan halal, dibelanjakan di jalan haram. Atau didapat dari cara yang haram, dibelanjakan di jalan yang baik. Menang judi, nyumbang pesantren. Nabi mengajarkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Tidak bisa mencuci kain dengan air najis. Kain akan tetap kotor. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya masalahnya terpulang kepada kita, pandai-pandailah membagi orientasi.
Suatu saat tenggelam kita dalam kesibukan dunia dan seluruh isinya untuk mencapai tujuan jangka pendek. Lain saat tenggelam kita memfanakan diri untuk mencapai tujuan jangka panjang, akhirat dan ridho Allah. Karena kehidupan ini bukan berjalan tanpa batas. Umur ini bukan satu karunia tanpa pertanggungan jawab. Suatu saat setuju atau tidak, rela atau terpaksa, kita akan sampai kepada garis finish daripada perjalanan kehidupan dunia ini, yang memang merupakan satu perjalanan panjang, a walking tall. Kata orang Kulon, a walking tall, satu jalan yang demikian jauhnya. Entoh kita akan sampai ke garis finish. Bila datang ajal, senja kehidupan datang, malam menyelimuti. Datangnya tidak pernah kita sangka, tapi sekali dia datang, tidak satu kekuatan yang bisa menolak. Kehadirannya tidak pernah kita harapkan, tapi satu kali dia datang bertamu, pasti terjadi. Dan itu pasti akan kita temui. Alangkah malangnya pada saat kembali itu datang, kita tidak punya prestasi ibadah. Lalu apa artinya prestasi dunia? Apa artinya tujuan jangka pendek kalau kita harus kehilangan tujuan jangka panjang? Rumah kita yang besar, pangkat kita yang tinggi, harta kita yang banyak, bisakah menolong kita untuk kalau sudah kumpul di padang mahsyar nanti? Malaikat, jangan gebukin saya, rumah saya harga 2 miliar. Barangkali malaikat maut. Sudahlah malaikat, damai saja, itu Rolls Royce saya. Datangnya memang tidak kita harap. Pakai saja malaikat, pakai. Kata malaikat, gua budak, gua nggak butuh gituan. Dia memang tidak pernah kita. Hanya prestasi ibadah yang bisa menyelamatkan kita pada kondisi semacam itu. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, biar di dunia ini rumah kita besar, mobil bagus, uang banyak, pabrik ada, usaha lancar, asal di akhirat masuk surga aja, gak apa-apa. Daripada di dunia sengsara, di akhirat neraka, senangnya kapan? Sudah di sini sengsara, di sana kebelangsa. Itu yang orang-orang tua bilang lacur kuda namanya. Pelan dipecut, kenceng digentak, setengah mati, serba salah. Udah kalau bisa ngomong, gue setengah mati, serba salah. Pelan dipecut, kekencengan ditarik, itu yang namanya lacur kuda begitu. Serba salah posisinya. Untuk itu, pandai-pandailah membagi orientasi, supaya tercapai tujuan ideal ini, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini tentang tujuan hidup. Nah, untuk mencapai tujuan ini, kita tidak berjalan sendiri. Kita perlu teman hidup. Di samping teman hidup, ada pula lawan hidup. Siapa teman hidup kita untuk mencapai tujuan hidup ini? Dalam arti sempit, teman hidup kita suami istri yang taat kepada Allah. Suami istri lebih dari sekedar satu pasangan, juga saling melengkapi, merupakan bagian daripada kehidupan. Suami adalah teman istri, istri adalah teman suami untuk mencapai tujuan hidup tadi, mencapai di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Seiring, seirama, selaras, serasi, seimbang, kata orang sekarang. Teman dalam arti sempit. Adapun teman dalam arti luas, setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita, setiap orang yang akidahnya sama dengan kita, terlepas dari suku bangsa apapun, warna kulit apapun, bahasa apapun, jikalau keyakinannya sama, pandangan hidupnya sama, dia adalah saudara kita dalam artian yang luas. Islam tidak kenal teritorial, maka tidak ada itu Islam Jepang. Ya walaupun secara formalnya ada, tapi informal, muslim adalah muslim, diikat dengan akidah. Itu teman hidup. Lalu lawan hidup siapa? Pertama iblis, dalam segala bentuk dan implementasinya. Yang kedua, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita secara ideologis, itulah lawan hidup kita. Maka yang teman jadikan teman, yang lawan jadikan lawan.
Jangan teman dijadikan lawan, lawan dijadikan teman. Itu namanya kopiah dipasang di kaki, pabak yang naik ke jidat. Wajar kalau kepala lalu jadi benjol. Salah milih teman, salah cari lawan. Salah milih teman, salah cari lawan. Sifatnya kita yang akan susah di kemudian hari nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya pandai-pandailah dalam hidup ini. Yang teman jadikan teman, yang lawan jadikan lawan. Kalau lawan kita jadikan teman, sementara teman kita jadikan lawan, dan itu apa yang banyak terjadi dalam praktek kehidupan. Kita tidak akan bisa mencapai tujuan karena akan tertarung di kaki sendiri. Nah, ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelek di penghabisannya, sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji. Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dia sebuah tanda sesungguhnya gaya hidup seseorang sangat ditentukan oleh cara karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung lalu jadi takut. Hidup ini penuh dengan yang kedua boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Entah itu kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya. Merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini, sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia. Dalam ayat lain Allah jelaskan, Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput mengingatkan kamu. bahwa banyak orang menghabiskan waktunya untuk mengeluh tanpa bagaimana mencari caranya solusi. maut datang menjemput orang kita? selalu berkata, kenapa hidup Bila saya datang begini dia, terus? sang Mengapa saya malaikat selalu gagal? pencabut nyawa, Kenapa malaikat orang lain Israel lebih beruntung namanya, daripada saya? Padahal hendak mengambil mengeluh ruh tidak kita. akan menyelesaikan masalah. Dalam Justru, suasana macam semakin sering begitu, kita mengeluh, di akhir semakin kehidupan lemah dunia, mental kita. dalam berhadapan dengan Rasulullah sakaratul maut, bersabda, janganlah terbagilah engkau manusia mengeluh, karena mengeluh dalam akan dua menjadikan bagian besar. hatimu lemah dan rezekimu tertahan. Pertama yang menghadapi Sebaliknya, sakaratul maut itu Islam dengan mengajarkan husnul agar kita bersabar, khatimah, berusaha dan bertawakal. baik di akhirnya, Hadapi masalah sehingga dengan pada saat kesabaran dan rohnya doa. berpisah Allah dengan Subhanahu wa jasadnya, Ta'ala berfirman dalam kelihatan surah dia Al-Baqarah, seperti senyum, ayat 153. mukanya cerah. Wahai orang-orang yang beriman, Bahkan sebelum mohonlah itu boleh pertolongan jadi dia kepada sempat Allah meninggalkan dengan pesan-pesan sabar yang dan baik. sholat. Ada yang Sesungguhnya sempat Allah azan, beserta orang-orang ada yang bersabar. sempat baca Quran. Kihya. Pernah kan Zainuddin nemu MC orang yang mau sering mati menekankan seperti itu, bahwa kesabaran adalah yang kunci sempat menghadapi azan, hidup. yang sempat baca Saat Quran, yang masalah sempat datang, meninggalkan kita tidak boleh wasiat-wasiat langsung yang mengeluh. baik. Sebaliknya, Sebab apa? kita harus Malaikat maut datang bersabar menjemput dan tetap mereka. tenang.
juga berdoa dengan kepada Allah baik-baik, dengan penuh keyakinan, dicabut terus ruhnya berusaha mencari jalan perlahan-lahan. keluar. Tapi Karena sungguh pun mengeluh hanya perlahan-lahan, akan memperkeruh keadaan, pedihnya, sedangkan sakitnya doa akan tetap mendekatkan tiada kita tara. kepada solusi. Rasulullah 3. Sallallahu Bersyukur membuka alaihi pintu wasallam, rezeki. dikala Salah satu beliau pesan hendak utama berhadapan dengan Zainuddin sakaratul MZ maut, adalah mengubah kebiasaan mengeluh menjadi diceritakan kebiasaan bersyukur. mencelupkan Allah Subhanahu tangannya wa ke Ta'ala dalam gelas berfirman berisi dalam surat air, Ibrahim ayat 7, lalu mengusapkannya ke "Jika muka kalian beliau bersyukur, seraya maka berdoa, aku akan ya tambahkan Allah, nikmat kepada mudahkan kalian. saya Tetapi dalam menghadapi jika kalian sekarat ini." kufur, tidak bersyukur, Beliau juga yang sesungguhnya mengatakan azabku bahwa sangat pedih. sakitnya sakaratul maut Banyak sama orang dengan mengeluh karena merasa hidupnya 300 sulit, kali bacokan padahal bisa pedang. jadi mereka hanya kurang bersyukur. Jika kita Sehingga membiasakan diri untuk melihat kita hal-hal diajarkan positif dalam doa, hidup, di kita antara akan doa lebih selamat tenang dan itu kan bahagia. ada Allahumma Cara melatih hawwin diri agar alaina lebih bersyukur, fi fokus sakaratil, pada apa yang kita miliki, ya Allah, bukan yang kita belum punya. mudahkan saya Bandingkan diri di dalam dengan orang yang menghadapi lebih sulit hidupnya, sakaratul maut bukan itu. yang lebih kaya. Ucapkan Ketika alhamdulillah ruh setiap ini hari. keluar dari jasad, 4. Ubah keluhan mata menjadi tindakan masih usaha. mengikuti ruh itu. Zainuddin MZ sering Jika menegaskan kadang-kadang bahwa ada yang Islam matanya mengajarkan terbelalak ruhnya untuk dan tidak berpindah, sempat ditutup, bukan terbuka hanya terus, meratapi keadaan. Jika mengikuti menghadapi ruh itu kesulitan, keluar dari jangan jasad. hanya berkata, saya susah cari kerja. Adapun Perbanyak golongan ikhtiar, kedua, manusia tambah yang skill, ketika dan berhadapan berdoa. dengan sakaratul Jangan maut hanya berkata, mendapatkan saya su'ul banyak khatimah, hutang. Buat jelek perencanaan di keuangan, penghabisannya. cari jalan keluar dan kurangi pengeluaran. Sekaratnya sudah Jangan setengah hanya mati, berkata, saya sering sakit. lalu jelek juga di Jaga pola akhirnya hidup sehat, mati dalam periksa ke keadaan dokter, yang tidak baik, dan tidak tetap terpuji. berdoa. Islam mengajarkan kita Ada untuk yang lagi optimis megang dan kartu, pantang menyerah. mati. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang Ada yang kecuali lagi dia di tempat berusaha ngadu mengubah ayam, dirinya sendiri. mati. Surah Ar-Ra'd ayat Ada yang 11. lagi di tempat pelacuran, Percaya mati. bahwa setiap ujian Ada yang pasti lagi megang ada botol hikmahnya minuman kira. keras, mati. Zainuddin MZ selalu Nih, mengingatkan barangkali bahwa malaikat setiap maut masalah yang kita hadapi pasti membawa pelajaran berharga. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, atau kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya. Ar Bukhari dan Muslim. Jadi, jangan pernah merasa bahwa ujian adalah hukuman. Bisa jadi itu adalah cara Allah membersihkan dosa-dosa kita dan menaikkan derajat kita di sisinya. Kesimpulan K. Zainuddin MZ dalam ceramahnya menegaskan bahwa mengeluh tidak akan membawa perubahan, tetapi bersabar, bersyukur, dan berusaha adalah kunci menghadapi hidup. Jika kita ingin hidup lebih baik, kita harus berhenti mengeluh, bersyukur atas nikmat yang ada, berusaha lebih keras dan tidak mudah menyerah. Percaya bahwa setiap ujian ada hikmahnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersabar, bersyukur, dan terus berusaha memperbaiki diri. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat. Subscribe juga channel ini untuk mendapatkan lebih banyak ulasan ceramah KH, Zainuddin MZ, dan kajian Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.